Ucapan Dhamrata menyulut emosi pasukan kudeta. Dalam sekejap, seseorang mencengkram leher Dhamrata, dan itu adalah Tolneot. Tindakan Tolneot ini sebenarnya untuk melindungi Dhamrata. Dia melakukan ini karena tidak ingin orang lain mengambil tindakan yang lebih anarkis kepada gurunya sendiri, yaitu Dhamrata. Namun bagi Dhamrata, cengkraman Tolneot nggak berasa, dan dengan mudahnya Dhamrata balik mencengkram Tolneot. Dhamrata berkata, "Seorang pria harus kuat. Aku mengajarimu itu, bukan? Apa hanya ini kekuatanmu?" Pergelangan tangan Tolneot patah. Di situ Tolneot menggerang kesakitan dan mundur dari hadapan Dhamrata untuk menyembuhkan tangannya. Tolneot berkata, "Kau telah baik kepadaku, jadi aku akan membunuhmu tanpa merasakan rasa sakit." Tolneot mengambil tongkat perang yang tergantung di pinggangnya. Dengan kedua tangan, dia mengayunkan dengan sekuat tenaga, tapi Dhamrata menghindarinya dan masuk dari celah gerakan Tolneot. Seketika, tangan Dhamrata melesat meninju perut Tolneot. Pukulan Dhamrata membuat Tolneot muntah darah. Tolneot gak nyangka jika Dhamrata sangat kuat. Dhamrata berkata, "Aku sudah bilang kepadamu untuk menjadi kuat tanpa memandang rendah orang lain, terutama memandang rendah penampilan." Saat Dhamrata lagi enak-enak ceramah, dari belakang ada seseorang menyerang Dhamrata. Seketika Dhamrata bereaksi dan melontarkan tendangan berputar ke belakang kepala orang itu, dan orang itu pun tewas seketika. Kalau kalian pengen bayangin tendangannya, kayak tendangan Mikey, kayak di anime Tokyo, itulah kalian tahu sendiri. Orang yang ditendang Dhamrata bernama Aryos. Yuki nggak nyangka ternyata Dhamrata sekuat itu. Padahal Yuki udah menganggap jika Aryos adalah orang kuat. Aryos itu punya skill unik killer yang ahli membunuh diam-diam. Saat melihat hal itu, pasukan kudeta yang memiliki niat membunuh Dhamrata kini nggak punya nyali lagi untuk melakukan hal tersebut. Tapi Yuki ngerasa jika Dhamrata sedang dikendalikan seseorang. Yuki berteriak dan berkata, "Semuanya mundur. Kini yang memimpin adalah Kakali. Kalian kembalilah dan bergabung dengan Legion Hybrida." Semua pasukan bertanya-tanya, kenapa nggak ngabisin Dhamrata dulu, bos? Yuki berkata jika Dhamrata sedang dikendalikan. Yuki berniat bertumbuk dengan Dhamrata biar pasukannya bisa balik selamat ke camp utama. "Ike!" Suara teriakan dari Yuki untuk pasukannya. Kini hanya ada Dhamrata dan Yuki saja. Dhamrata tersenyum dan mengatakan, "Sudah terlambat untuk kabur. Kau terlalu meremehkan biru intelijen, Yuki-sama." Bagi Dhamrata, Kaisar Udra adalah hidupnya, bahkan segalanya. Tapi dia juga setia sama Yuki. Meskipun begitu, Kondo tidak mempercayai Dhamrata, dan Kondo udah mengendalikan Dhamrata saat peristiwa pembunuhan Miranda. Dengan sedikit kesadaran, Dhamrata memberitahu Yuki jika dia adalah orang peringkat nomor 2 di kekaisaran. Scene beralih dan kini kita melihat Kakali sedang berlari dengan pasukan kudeta untuk membimbing menuju camp utama. Saat berlari, Kakali ngobrol dengan Tiris. Meskipun begitu, kegelisahan dan kecemasan masih menyeliputi hati Kakali. Kakali memerintahkan Tiris dan Footman untuk segera membawa Laples kembali. Nggak lama muncul Kondo Tatsuya. Dari atas bangunan rumah muncul orang satu demi satu, dan kini sudah ada 50 orang yang dibawa Kondo. Kakali memikirkan cara untuk menyelamatkan pasukan demi rencana kudeta mereka. Kakali memutuskan untuk mengulur waktu hingga Yuki berhasil mengalahkan Dhamrata. Kondo berkata jika rencana mereka sudah gagal karena Kaisar udah tahu semuanya. Bahkan Kondo tahu identitas asli Kakali yang dulunya adalah Demon Lord. Mendengar hal itu, Kakali mendejakkan lidahnya dengan ekspresi penuh kekesalan. Di situ, Kondo membuat Kakali sangat emosi dengan berkata jika rencana yang Kakali buat bersama Yuki dianggap sampah oleh Kondo. Emosi Kakali membuat Footman juga ikutan emosi, dan Footman seketika menyerang Kondo menggunakan sihir bom. Tiris juga ikut membantu Footman, namun dengan mudah Kondo menghindari serangan tersebut. Kakali mencoba untuk tidak terpancing emosi, sementara Kondo sendiri mengeluarkan senjatanya. Tangan kiri memegang pisau dan tangan kanan memegang pistol. Saat Footman dan Tiris bertarung, Kakali melihat pergerakan Kondo. Di situ Kakali sadar jika dari tadi Kondo memegang pistol tapi nggak ditembak-tembak, dan seketika Kakali berteriak, "Hati-hati, Kondo ingin memanipulasi kalian." Tiba-tiba bentuk tubuh Footman jadi besar. Footman memantulkan badannya ke tanah, dan dia yakin jika serangan ledakan miliknya bisa melukai Kondo. Namun dengan kecepatan kilat, Kondo menebas tangan dan kaki Footman. Seketika darah segar keluar dari anggota tubuh yang tertebas. Di situ Kondo memberikan ampunan kepada para badut dengan tidak membunuhnya. Tiris juga diperintah Kondo untuk menyembuhkan Footman. Kondo berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, terutama kau, Kakali."
Tidak, lebih tepatnya Demon Lord Cazarim. Karena kalian masih berguna untukku. Cagalli semakin emosi dengan tindakan sok berkuasa Kondo. Cagalli memutuskan untuk bunuh diri bersama Kondo agar Kondo tidak bisa memperoleh informasi lagi. Cagalli nekat melakukan hal ini karena dia berasal dari klan Elf Undead, yang artinya meskipun Cagalli mati, dia bisa hidup lagi asalkan mendapatkan tubuh baru. Ketiga badut itu mengeluarkan aura iblisnya. Bahkan Footman yang kehilangan tangan dan kaki tidak mundur dalam pertarungan ini. Tetapi Kondo dengan santainya malah lebih memprovokasi Cagalli dengan berkata, anak buahmu yang bernama Clayman mengecewakan. Bisa-bisanya dia mati di tangan Demon Lord baru. Padahal dia udah dikasih kesempatan. Dia adalah sampah yang menyebut dirinya sebagai Demon Lord. Cagalli semakin emosi dan mulai menyerang Kondo. Kau naif. Emosimu akan membuatmu jatuh ke dalam jebakan, ucap Kondo sambil menarik pelatuk pistolnya. Tidak ada darah dari tembakan itu karena peluru yang digunakan Kondo adalah peluru khusus yang bernama Curse Bomb of Domination, di mana peluru itu bisa menembus jiwa Cagalli. Efek peluru membuat Kondo bisa mengendalikan Cagalli. Kondo memerintahkan Cagalli untuk memerintahkan para badut berhenti menyerang. Hai, Letnan Kondo, ucap Cagalli. Dalam sekejap, Trish dan Footman berhenti menyerang. Di lain cerita, pertarungan Dhamrata dan Yuki semakin memanas. Mereka menyerang dan bertahan secara bersamaan seperti pertarungan bela diri. Tapi pertarungan ini juga bukan adu pukul doang, tapi mereka juga saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi melalui kontak fisik, bukan dialog. Di dalam pertarungan itu, Yuki kaget ternyata Dhamrata memiliki skill ultimate. Tapi skill ultimate ini hanya pinjaman dari Rudra. Dhamrata memilikinya sebelum bertemu Yuki. Dan Yuki masih bisa lega karena tidak sembarangan orang bisa diberi skill ultimate. Jadi Rudra nggak bisa secara bebas ngasih ke semua pasukannya kecuali yang kuat dan telah bangkit. Setelah itu Yuki menggunakan skill ultimate King of Greed. Dengan tarikan satu nafas, telapak tangan Yuki menghantam dada Dhamrata. Dan seketika manipulasi Kondo dari tubuh Dhamrata menghilang. Kini Dhamrata udah bebas dari manipulasi Kondo. Yuki berniat menghampiri Cagalli. Dhamrata juga tersenyum dan ingin menemani Yuki. Namun, mengapa kau tidak membersihkan orang asing dan hanya berkeliaran Dhamrata? Atau apakah kau benar-benar ingin mengkhianati Yang Mulia Rudra? Suara tegang dari belakang membuat Yuki dan Dhamrata berhenti berjalan. Suara itu adalah Marshall atau lebih tepatnya Felgreen. Dhamrata berkeringat dingin melihat kehadiran Felgreen. Sementara Yuki sendiri tanpa sadar dia tegang saat merasakan aura intimidasi True Dragon yang sama seperti milik Verdora. Di saat itu juga Yuki baru tahu jika Marshall adalah True Dragon. Dan pertanyaan dalam diri Yuki akhirnya terjawab. Kenapa Ki nggak mau nyerang langsung? Ya sebabnya karena ada sosok True Dragon di Kekaisaran. Gak lama terdengar suara pria. Yuki penasaran dan melihat seksama pria itu. Awalnya Yuki mengira jika pria itu Masayuki, tapi semakin diperhatikan ada perbedaan di antara mereka, mulai dari rambutnya dan corotan matanya. Yuki benar-benar yakin kalau itu bukan Masayuki karena warna rambutnya sangat berbeda, di mana rambut Rudra seperti pirang alami, sementara Masayuki warna rambutnya kuning pirang gak alami. Maklum Masayuki pakai semi rambut sasetan. Yuki awalnya di sini nggak tahu jika itu adalah Kaisar Rudra karena Yuki belum pernah melihatnya langsung. Saya tidak pernah berpikir jika Yang Mulia akan datang di tempat seperti ini. Apakah Yang Mulia gabut? Ucap Yuki dengan nada menggoda Rudra. Seketika Rudra hanya mengucapkan agar Yuki bergabung daripada melakukan tindakan sia-sia. Ucapan sepele itu membuat tubuh Yuki tertunduk di hadapan Rudra. Yuki tidak menyangka jika Rudra memiliki skill manipulasi yang sangat kuat. Yuki mencoba untuk berdiri sekuat tenaga melawan skill manipulasi Rudra. Saat Yuki berjuang untuk berdiri, Yuki kaget melihat Rudra tidak peduli padanya dan malah ngobrol santuy dengan Felgreen. Felgreen ngerasa jijik melihat Yuki dan menyuruh Rudra untuk membunuhnya saja. Namun dengan tertawa, Rudra mengatakan jika dia suka sama anak kucing yang mencoba memberontak sama majikannya. Meskipun direndahkan, Yuki tidak terpancing emosinya. Yuki mengatakan jika dia nggak akan dengan mudah tunduk dan menjadi budak orang lain tanpa mengetahui kekuatannya terlebih dahulu. Di sini Yuki percaya diri dengan skill ultimate yang dimilikinya, yang dimana skill itu adalah salah satu dosa besar, lebih tepatnya Raja Keserakaan. Yuki berlari dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, Yuki mencoba menyentuh Rudra dengan tangannya. Namun rencana Yuki dibaca Felgreen yang tiba-tiba muncul di depannya. Felgreen memegang tangan kanan Yuki. Yuki ngerasa kesakitan dan mencoba melepaskan diri dari Felgreen. Di saat itu Yuki sadar
jika dia nggak akan bisa menang melawan Felgreen. Yuki masih nggak mau nyerah. Dia pun melototi Rudra, sedangkan Rudra hanya tertawa melihat ekspresi Yuki. Melihat hal itu, Rudra pun ingin menghadapi Yuki. Aku akan menghadapimu Yuki. Jika kau bisa lolos dari manipulasi dariku, maka kau akan menang, ucap Rudra. Di sini Rudra juga tahu semuanya, bahkan pembicaraan Gi sama Yuki saat bertarung dulu. Semua informasi itu Rudra dapatkan melalui Kondo yang telah memanipulasi para badut. Dengan otomatis juga, Rudra juga tahu semua rencana Yuki. Mendengar semua rencananya telah bocor, akhirnya Yuki menuruti keinginan Rudra untuk menentukan apakah Yuki dapat lolos dari manipulasi atau enggak. Rudra melangkah maju hingga sampai tepat di depan Yuki, dan dia melepaskan skill ultimate King of Justice. Dalam sekejap, Yuki jatuh, tidak sadarkan diri. Felgreen tanya kenapa Rudra tidak membunuh Yuki saja. Felgreen beranggapan jika pria seperti Yuki adalah tipe orang yang patut diwaspadai karena kelicikannya. Tapi Rudra dengan tersenyum mengatakan jika letak kesenangannya ada di situ. Dan Yuki pun kini berhasil dimanipulasi Rudra. Saat pria itu bangun, rawatlah dia Dhamrata. Dimengerti ucapan Dhamrata. Seketika Rudra puas. Rudra pun pergi bersama Felgreen meninggalkan Dhamrata dan Yuki dari tempat tersebut. Pasukan Yuki diombang-ambing kegelisahan karena pemimpinnya yaitu Yuki dan Kakali udah nggak ada di situ. Dari kejauhan mereka melihat ada kebakaran dari arah ibu kota kekaisaran dan mereka mengira jika rencananya telah gagal. Melihat hal mencurigakan itu, mereka ingin mengirim unit pengintai untuk melihat apa yang terjadi. Seseorang bernama Zero memarahi mereka untuk tidak melakukan hal bodoh yang dapat mengakibatkan rencana ini diketahui orang lain. Zero keras kepala menunggu Yuki di camp utama Hybrid karena Zero yakin jika Yuki pasti berhasil.